Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan hari ini, yaitu dengan membahas tentang aliran melalui PAIS. Jadi aliran melalui PAIS, kita sebutkan pekan yang lalu bahwa suatu PAIS di sekeliling dari PAIS itu terdiri gelangan energi pada lungnya, dan pada bagian atas daripada tangki itu tenan sama dengan 0, dan setelah keluar yang berposisi dekat orifice tekanannya tidak sama dengan 0. Nanti setelah keluar agak jauh dari orifice itu, maka tenan akan dekati 0. Misalnya pada gambar ini dari titik 1 ke titik 2, titik 2. Pada titik 1 tekan dengan 0, pada titik 2 kanan juga dekati pada titik 2. Kemudian pada daerah yang dekat dengan orifice, ya, di bagian ini tekanan tidak sama dengan 0. Apa sebabnya? Karena pada daerah ini, terjadi peak velocity atau kecepatan yang maksimal. Ya, terjadi kecepatan yang maksimal, itulah yang disebut sebagai peak velocity. Kemudian pada sistem ini kita menerapkan persamaan Bernoulli, maka didapat persamaan set 1 sama dengan set 2 tambah P2 dibagi dengan rho G ditambah P kuadrat per 2G tambah delta H. Karena P2 juga sama dengan 0, maka secara singkat kita bisa sederhanakan persamaan ini. P2 sama dengan akar dari 2GH, atau di mana H sama dengan set 2 dikurang set 1 atau H1 dikurang H2 kurang H2. Dan pada leher orifice terjadi head loss yang besarnya antara 0 dan 1. Oleh sebab itu persamaan P2 sama dengan akar 2G H1 kurang H2 itu harus dikali dengan suatu koefisien untuk menganggap kehilangan energi pada orifice. Dan besarnya CP ini tergantung pada tingkat kehalusan atau tingkat kekasaran daripada orifice, tempat keluarnya fluida itu. Ya. Dan persamaan ini kita bisa terapkan untuk menghitung debit, besarnya debit pada alat distributor pupuk pada sistem hidroponik. Jadi distributor pupuk pada sistem hidroponik, debitnya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Demikian pula pada orifice yang posisi lubangnya tidak di bawah tetapi di samping. Apabila ada tangki di sampingnya,
itu mengalami kita buat orifice di situ, maka prinsip yang sama juga berlaku di sini. Pada titik 1 itu P sama dengan 0, tekanan sama dengan 0. Dan pada titik 2 sini juga P sama dengan 0. Dan di sekitar leher daripada orifice tekanan tidak sama dengan 0. Jadi di sini tekanannya tidak sama dengan 0. Apa sebabnya? Karena di situ ada velocity head terjadi di situ, di mana kecepatan maksimal terjadi setelah beberapa saat keluar dari orifice. Kemudian kita menerapkan persamaan Bernoulli pada sistem ini, maka kita mendapatkan formula yang sama atau rumus yang sama dengan orifice yang terletak di bagian bawah, yaitu P2 sama dengan koefisien orifice dikali dengan 2G dikali set 1 dikurang set 2 atau CP dikali akar 2GH, di mana H sama dengan H1 dikurang H2 atau selisih dari head. Dan debitnya kita bisa hitung Q sama dengan koefisien dikali luas daripada orifice dikali dengan akar 2GH. Inilah rumus yang digunakan untuk menghitung debit daripada orifice yang padanya terjadi aliran fluida. Baik, kita melihat contoh soal berikutnya. Pada dua buah tangki, di mana tangki 1 dan tangki 2 ini berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tinggi mula-mula pada tangki 1 itu sebesar 4 meter. Kemudian tinggi fluida di dalam tangki 2 sebesar 2 meter. Dan fluida ini akan mengalir dari tangki 1 ke tangki 2. Dan antara tangki 1 dan tangki 2 ada orifice yang menghubungkannya. Dan dimensi daripada tangki dimensi tangki 1 40 meter kuadrat luasannya, luasan permukaan atau luas dasarnya. Dan pada tangki 2 10 meter kuadrat. Dan orifice dimensinya adalah 0,002 meter square atau 0,002 meter kuadrat. Dan koefisien orifice-nya 0,7, ya 0,7. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan agar supaya air atau fluida pada tangki 1 dan tangki 2 itu permukaannya sama? Ya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk setimbang fluida yang ada di tangki 1 dan tangki 2. Kita lihat penyelesaiannya. Perubahan volume
pada setiap satuan waktu itu sama dengan minus Q yang keluar atau Q out. Minus di sini hanya menunjukkan arah bahwa fluida meninggalkan tangki 1. dP per dt sama dengan minus Q out, di mana Q out sama dengan koefisien dari orifice dikalikan dengan luasan orifice dikali akar 2G kali H1 kurang H2. Ini rumus yang kita terapkan adalah berasal dari sini. Ya, kita terapkan di sini. Kita masukkan nilai-nilainya, maka kita dapatkan 0,0062 akar H1 kurang H2. H1 kurang H2, selisih headnya ini kan bersifat dinamis. Ya, jadi masih bersifat dinamis. Jadi kita belum tahu, dia merupakan variabel. Jadi kita tuliskan di sini H1 kurang H2 karena masih bersifat variabel yang dinamis selama pergerakan fluida dari tangki 1 ke tangki 2. Jadi Q out membentuk suatu persamaan sama dengan 0,0062 dikali dengan akar H1 kurang H2. Kita misalkan ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita tetap memperhatikan tangki 1. Perubahan volume pada tangki 1 itu sama dengan luas alas daripada tangki 1 sebesar A1 dikali dengan perubahan tingginya, perubahan tinggi air atau perubahan head setiap satuan waktu. Kita dapatkan 40 dikali dH per dt, di mana 40 ini nilai daripada luas alas dari tangki 1. Jadi luas alas daripada tangki 1. Jadi perubahan volume per satuan waktu sama dengan 40 dikali dH tinggi atau head, perubahan head yang masih merupakan variabel pada tangki 1 dibagi dengan dt. Itu berlaku untuk tangki 1. Kemudian hubungan antara tangki 1 dan tangki 2. A1 dikali dengan H1 atau volume pada tangki 1, perubahan volume pada tangki 1 ditambah dengan A2 dikali H2 atau perubahan volume pada tangki 2 itu sama dengan A1 dikali 4 ditambah A2 perubahan volume pada tangki 2 dikali dengan 2, di mana 4 adalah tinggi mula-mula fluida pada tangki 1 dan 2 pada A2 adalah tinggi mula-mula fluida pada tangki 2. Dan hubungan ini kita mendapatkan H2 sama dengan 180 kurang 40H dibagi 10 atau 18 dikurang 4 H1
Dan apabila H2 sama dengan H1, maka H dapat kita substitusi menjadi H2, maka didapatkan 18 kurang 4 H2. Kemudian kita kembali ke persamaan 1. Q out sama dengan 0,0062 H1 kurang H2. Dan dP per dt, perubahan volume, itu sama dengan Q out, maka 40 dH per dt. Sehingga 40 dH per dt Q out minus ya, minus daripada Q out, di mana nilainya adalah ini 0,0062 kurang dikali dengan H1 kurang H2. Kita masukkan ke persamaan ini dan mengganti atau mensubstitusi nilai H2 dengan 18 kurang 4 H1. Maka kita dapatkan 40 dH per dt sama dengan minus 0,0062 dikali akar 5 H1 dikurang 18. Karena H1 ditambah 4 H1 sama dengan 5 H1 dikurang 18. Kemudian kita mengubah atau menyederhanakan persamaan ini dengan menempatkan T di ruas kiri dan variabel H1 di ruas kanan. Variabel H1 di ruas kanan, sehingga kita mendapatkan dt sama dengan minus 40 dibagi 0,0062 dikali 1 dibagi akar 5 H1 kurang 18 dikali delta H1.